Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunkanlah kisah orang-orang yang saleh. Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah. Mengenang mereka akan menurunkan rahmat dan berkah. Para pemirsa yang seiman, sahabat Rasulullah merupakan orang-orang terbaik yang pernah ada dalam sejarah Islam. Banyak di antara mereka memiliki keahlian masing-masing dalam berbagai bidang, seperti halnya Khalid bin Walid yang merupakan ahli strategi militer, Umar bin Khattab yang merupakan ahli di bidang ketatanegaraan, Abu Hurairah yang merupakan ahli hadits dan lain sebagainya. Di antara banyaknya sahabat Rasulullah, perlu diketahui ada seorang pemabuk, namanya Abu Mihjan al-Saqafi. Nama yang tentunya mungkin terdengar tidak familiar di kalangan para sahabat Rasulullah yang kita ketahui. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang tidak biasa meninggalkan khamar, mulai saat masih jahiliyah hingga masuk Islam. Bahkan dari masa Rasulullah hingga Khalifah Abu Bakar dan berlanjut ke masa kekhalifahan Umar bin Khattab, namanya selalu menjadi langganan terdakwa hukum cambuk karena meminum khamar. Abu Mihjan al-Saqafi adalah seorang sahabat Nabi yang penyair dan penunggang kuda. Beliau juga seorang perawi hadis. Abu Mihjan masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Dulu, setelah masuk Islam pun ia masih pemabuk berat. Abu Mihjan sering dicambuk karena mabuk, ketika mabuknya terus-terusan terulang, mereka memenjarakan dan membelenggunya. Ketika terjadi perang Al-Qadisiyah, yakni perang penaklukan kota Persia, Abu Mihjan ikut dalam pasukan ini. Akan tetapi, karena kebiasaan mabuknya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang marah besar. Beliau mengeluarkan Abu Mihjan dari pasukan dan memerintahkan agar Abu Mihjan diborgol serta dirantai dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika terjadi peperangan, Abu Mihjan yang masih terkurung di dalam penjara, beliau seolah menyaksikan kekalahan kaum muslimin. Ia melihat pasukan muslim telak dipukul mundur oleh pasukan Persia. Karena tak tahan dikurung di dalam penjara, beliau mengirim surat kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam suratnya, ia berkata kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa, bila engkau membebaskanku, membolehkanku menunggang kuda ini, dan memberiku senjata, tentu saya akan menjadi orang pertama yang kembali kepadamu kecuali kalau saya terbunuh. Ia pun bersyair, hancur sudah hatiku seakan kusaksikan pasukan berkuda kami terdesak tombak musuh. Sementara aku di sini diborgol dan dirantai. Tiap ku berontak berdiri, rantai ini melelahkanku. Pintu di mukaku dikunci rapat, membuat tuli siapapun yang kupanggil. Akhirnya istri Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluarkan Abu Mihjan dari penjara. Abu Mihjan diizinkan menunggangkan kuda yang ada di penjara itu dan beliau dibekali senjata. Tak lama menunggu, Abu Mihjan melesat pergi bagaikan kilat menyambar, hingga ia dapat menyusul pasukan kaum muslimin. Mulailah ia bertempur, menyerang musuh satu persatu dan merobohkan mereka dengan tebasan pedangnya. Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menangkap sosoknya dengan takjub dan mulai bertanya, siapa penunggang kuda itu? Siapa penunggang kuda itu? Tanya Abi Waqqas kepada salah seorang pasukan muslimin. Pertempuran terus berkecamuk hingga Allah mengalahkan pasukan musuh. Abu Mihjan pun pulang dengan sesegeranya dan mengembalikan kuda serta senjata yang ia pakai saat bertempur. Ia menyerahkan dirinya kembali, dan dirantai seperti semula kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di rumah, istrinya bertanya, bagaimana dengan pertempuran kalian? Sa'ad bercerita, kami bertempur dan terus bertempur, hingga Allah mengutus seorang pasukan berkuda yang gagah perkasa. Seandainya aku tidak memenjarakan Abu Mihjan dan membelenggunya, pasti aku yakin dia itu adalah Abu Mihjan. Kemudian istri Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, demi Allah, dialah Abu Mihjan. Serentak,
Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan membawa Abu Mihjan ke hadapannya. Ketika Abu Mihjan sudah berada tepat di depan Sa'ad, tiba-tiba ia melepaskan rantai dan borgol dari Abu Mihjan. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku selamanya tak akan membelenggu dan mencambukmu lagi karena mabukmu. Demi Allah, aku tak akan mabuk lagi selamanya. Aku sudah bertekad, tak akan mabuk lagi sejak kalian mencambukku," kata Abu Mihjan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak saat itu, Abu Mihjan tak pernah minum khamar lagi. Itulah kisah sahabat Abu Mihjan al-Saqafi, seorang pemabuk, pemburu syahid. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.